Selamat datang kembali di video kelas online tentang filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 lebih pemikir filsafat dalam 100 hari. Teman-teman, dalam episode kali ini kita akan membahas seorang filsuf abad ke-20 yang terkenal karena pendekatan filsafatnya yang tajam terhadap moralitas dan kehidupan manusia. Siapakah dia? Dia bernama Bernard Williams. Bernard Williams. Williams adalah seorang pemikir yang menantang cara kita memahami etika, kehidupan modern, dan dilema moral. Nah, marilah kita mengenal Williams dengan lebih jauh, dimulai dari latar belakang kehidupannya. Mari kita mulai. Jadi, Bernard Arthur Owen Williams adalah nama lengkapnya. Dia lahir tanggal 21 September 1929 di Westcliff-on-Sea, Inggris. Williams tumbuh dalam keluarga kelas menengah dan sejak usia yang sangat dini, masih kecil, dia sudah menunjukkan bakat intelektualnya. Williams menempuh pendidikannya di Chigwell School sebelum melanjutkan studi di Balliol College, Universitas Oxford, di mana kemudian dia mempelajari filsafat klasik dan filsafat pada umumnya. Seperti kita tahu, Oxford adalah universitas yang elit ya. Untuk bisa masuk ke sana itu sudah membuktikan bahwa Williams termasuk orang yang pintar gitu ya. Di Oxford, Williams bertemu dengan beberapa pemikir besar yang nantinya akan membentuk cara dia berfilsafat dan pandangan-pandangan dia. Siapa filsuf besar yang bertemu dengan dia di Oxford? Gilbert Ryle, kita sudah membahasnya di video sebelumnya. Gilbert Ryle dan G.L. Austin. Nah, setelah dia menyelesaikan pendidikannya di Oxford, Williams menjadi dosen di banyak universitas, termasuk University College of London, Cambridge ya, dan juga tentu saja Oxford. Nah, di Oxford sendiri dia menjabat sebagai profesor, atau kalau di sana ada istilahnya White's Professor of Moral Philosophy ya. Jadi profesor di bidang filsafat moral gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa isi pemikiran Williams ini? Baik, jadi Bernard Williams itu terkenal karena kritik dia terhadap dua pendekatan moral yang dominan di masa itu ya. Ada dua kan, yang pertama utilitarianisme, yang kedua adalah deontologi. Keduanya ini dikritik oleh Bernard Williams. Menurut Williams, kedua teori ini tadi ini terlalu menyederhanakan kompleksitas moralitas manusia. Misalnya, dalam kritik Williams terhadap utilitarianisme, dia menunjukkan bahwa teori utilitarian itu mengabaikan pentingnya integritas pribadi. Dia lalu membuat esai yang terkenal ya, judulnya Jim and the Indians. Dalam esai itu, William menggambarkan seorang pria yang dihadapkan pada pilihan moral yang sulit. Apa itu pilihan moralnya? Membunuh satu orang untuk menyelamatkan 9 lainnya, atau tidak membunuh dan mati semuanya. Nah, utilitarianisme pasti akan menyarankan bahwa tindakan membunuh itu benar karena menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang lebih besar. Namun, ini kritisnya ya, hebatnya Williams menyoroti konflik moral yang mendalam yang dirasakan oleh individu tersebut. Bagaimana dengan rasa tanggung jawabnya? Bagaimana dengan nilai-nilai pribadinya? Nah, selain itu, Williams juga mengkritik arus moral atau intelektual pendekatan moral kedua, yaitu deontologi. Williams menganggap deontologi itu terlalu kaku dalam penerapan aturan moral. Mengapa? Karena menurut Williams,
kehidupan nyata seringkali penuh dengan dilema dan banyak hal tidak dapat diatasi hanya dengan mengikuti aturan universal. Teman-teman, salah satu kontribusi terbesar Bernard Williams memang adalah gagasan dia tentang etika yang kontekstual. Jadi etika kontekstual ini seperti menjadi jawaban dari kritiknya terhadap deontologi dan utilitarianisme. Williams percaya bahwa moralitas itu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat seseorang hidup. Dengan kata lain, tindakan yang mungkin dianggap benar dalam satu konteks bisa menjadi salah dalam konteks yang lain. Pemikiran Williams ini sebenarnya menantang gagasan universalitas moral yang sering didengung-dengungkan oleh filsafat barat tradisional, utamanya deontologi. Nah, Williams berpendapat bahwa pemahaman kita tentang moralitas seharusnya itu lebih realistis dan mencerminkan kehidupan manusia yang memang kompleks dan beragam, tidak bisa didekati dengan satu aturan universal. Nah, selain membicarakan mengenai etika, Williams itu juga tertarik dengan pertanyaan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang baik. Dalam buku dia, judulnya Ethics and the Limits of Philosophy yang keluar atau diterbitkan tahun 1985, dia menyelidiki hubungan antara filsafat dan kehidupan sehari-hari. Wah, ini menarik ini. Jadi Williams berpendapat bahwa filsafat moral seringkali terlalu teoritis dan terputus dari realitas. Kalau ini filsafat, ini realitas, terputus dari realitas kehidupan manusia. Padahal seharusnya filsafat ini adalah refleksi atau cerminan dari realitas. Menurut Williams, tujuan dari etika bukan hanya untuk menentukan apa yang benar atau salah, tetapi juga untuk membantu kita memahami diri kita sendiri dan mengerti, kita jadi mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam pandangan Williams, etika itu harusnya itu membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Salah satunya ini pertanyaannya, misalnya, apa sih sebenarnya yang benar-benar saya cari, yang benar-benar saya anggap paling penting dalam hidup saya? Atau pertanyaan lainnya misalnya, bagaimana ya saya bisa menjadi orang yang lebih baik? Nah, etika harusnya mampu untuk membantu kita menjawab dua pertanyaan ini. Nah, salah satu gagasan yang paling terkenal dari Williams memang terlihat dari kritik dia terhadap apa yang dia sebut sebagai sistem moral atau morality system. Nah, sistem moral yang dia maksud ini itu mengacu pada filsafat moral tradisional yang masa lalu yang mencoba menciptakan ini aturan atau prinsip universal untuk semua situasi. Williams merasa bahwa pendekatan semacam itu seringkali mengabaikan emosi manusia. Bahkan seringkali justru mengacaukan hubungan antar manusia, antar pribadi, interpersonal. Dan pendekatan yang tradisional dan universal itu tidak mampu menangkap kompleksitas kehidupan nyata. Dia lalu berpendapat bahwa filsafat moral harusnya lebih menghargai nuansa dan keragaman pengalaman manusia. Nah, setelah kita melihat seluruh pemikiran Williams tadi yang sudah kita uraikan dalam diskusi, lalu apa sebenarnya pengaruh Bernard Williams dalam bidang filsafat secara umum dan khususnya etika? Ya, pemikiran Bernard Williams ini mempengaruhi banyak bidang, teman-teman. Ya etika jelas ya, tapi juga filsafat politik dan budaya itu juga banyak terpengaruh oleh pemikiran Bernard Williams. Dia menginspirasi generasi baru filsuf yang mau lebih realistis dalam memahami moralitas dalam keseharian hidup manusia secara real. Misalnya, dalam karya-karya Williams, kita bisa melihat bagaimana dia membuka jalan bagi pendekatan filsafat moral yang lebih empatik terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia,
keadilan sosial, dan hubungan antar kebudayaan atau intercultural relationship. Nah, bahkan teman-teman, di era modern gagasan Williams ini masih relevan, utamanya tentang pentingnya konteks global di mana kita menghadapi perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi. Itu tidak bisa didekati dengan aturan sistem moral universal, bukan, perlu pertimbangan yang kasuistik, yang mempertimbangkan lokalitas, mempertimbangkan tradisi, dan kasus per kasus. Nah, sampai saat ini karya Bernard Williams itu masih dipelajari dan dibahas oleh banyak filsuf, banyak akademisi, dan masyarakat umum. Williams diingat sebagai seorang pemikir yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat peduli pada nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran Williams itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai kompleksitas kehidupan dan untuk tidak mencari solusi yang terlalu sederhana terhadap masalah yang sulit. Sebagai salah satu filsuf moral terbesar di abad ke-20, Bernard Williams itu meninggalkan warisan intelektual yang akan terus menginspirasi generasi mendatang. Nah, apakah Anda kemudian setuju atau tidak dengan pemikiran Williams? Silahkan teman-teman renungkan. Terima kasih telah mengikuti kelas online dalam episode video hari ini. Semoga teman-teman bisa menikmati pembahasannya dan cukup bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan filsafat teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.